Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's Perkenalkan, go. pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang tema etika dan profesi dalam dunia IT. Teman-teman, kita tahu bahwa etika dan profesi ini dalam dunia IT itu sangat penting karena kita harus selalu menjaga privasi kita terhadap orang lain. Nah, ada satu studi kasus yaitu seseorang yang bernama Abdul. Nah, Abdul ini mengunggah foto-foto pribadi pacarnya ke media sosial, itu ke Facebook milik pacarnya sendiri. Dia menggunakan ponsel dan akun milik pacarnya tanpa seizin milik akun. Nah, pertanyaannya, tentu prinsip apa sih dalam etika profesi yang melanggar Abdul? Dari kasus tersebut, yuk teman-teman simak video ini. A few moments later. Ada dua prinsip utama yang dilanggar, yaitu ada prinsip otonomi atau menghormati privasi. Abdul menggunakan akun orang lain untuk bertindak tanpa izin si pemilik. Meskipun secara teknis ia punya akses tahu passwordnya dan ia tidak punya hak moral untuk bertindak atas nama orang lain, karena privasi digital seseorang tetap harus dihormati. Kemudian prinsip integritas atau juga kejujuran. Nah, Abdul bertindak tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Dia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan ini dalam hubungan digital itu bagian dari integritas profesional maupun personal. Pertanyaan kedua, apa sih prinsip-prinsip etika profesi? Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Atas setiap tindakan dan juga dampak perilaku yang kita perbuat. Poin kedua, keadilan. Jadi kita tuh harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif. Kemudian poin ketiga, otonomi. Nah, otonomi ini menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam mengambil keputusan. Poin keempat, yaitu integritas, bertindak jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Poin kelima, ada kerahasiaan atau bisa disebut confidentiality, menjaga data informasi pribadi orang lain. Selanjutnya poin ke-6, kompetensi. Nah, kompetensi ini menjalankan tugas sesuai keahlian dan tidak melampaui batas kemampuan. Dan terakhir, poin 7, menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan posisi, akses untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Pertanyaan ketiga, prinsip-prinsip tersebut harus dijaga. Karena harus dijaga. Ini lebar gitu. 2 hours later. Pertanyaan ketiga, mengapa prinsip-prinsip tersebut harus dijaga? Kenapa harus dijaga? Karena pada dasarnya bahwa melindungi pengguna dari penyalahgunaan data dan privasi di era digital membangun kepercayaan tanpa etika. Tidak ada yang mau menggunakan layanan teknologi mencegah kerugian. Pelanggaran etika dalam IT bisa berdampak besar, viral, pencemaran nama baik, trauma psikologis. Nah, hal ini menjaga profesionalisme bidang IT agar diakui dan dihormati masyarakat. Dasar hukum banyak prinsip etika kini sudah diadopsi ke dalam undang-undang atau disebut UU ITE di Indonesia. Pertanyaan keempat, contoh kasus yang melanggar setiap prinsip-prinsip. Nah, contoh kasus pelanggaran ini yaitu tanggung jawab. Developer merilis aplikasi dengan bug serius yang menyebabkan data pengguna hilang lalu lepas tangan. Keadilan admin
kepada teman-teman dekatnya dibanding karyawan lain yang jabatannya sama. Kemudian otonomi ini tuh privasi kasus upload mengunggah foto orang lain tanpa izin menggunakan akun milik orang tersebut. 3. Integritas programmer mengklaim kode milik orang lain open source sebagai diperjualbelikan. 4. Kerahasiaan IT support yang mengetahui data milik klien lalu menyebarkan ke media sosial. 5. Kompetensi senior mengaku sebagai ahli keamanan cyber padahal tidak kompeten lalu salah konfigurasi server hingga data bocor. 6. Konflik kepentingan seseorang pengadaan IT di perusahaan memilih vendor milik keluarga sendiri meski kualitasnya di bawah standar. Untuk kesimpulannya, jadi kita lihat dari kasus Abdul ini membuktikan bahwa akses sah secara teknis belum tentu etis secara moral. Dalam etika profesi IT yang dinilai bukan hanya bagaimana mendapatkan akses, tapi juga bagaimana menggunakan akses tersebut. Prinsip privasi dan integritas adalah fondasi kepercayaan di dunia digital. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.